Halo semuanya, perkenalin nama aku Rina Saya. Aku dari kelas 11 IPA dari SMA FH Serpong. Jadi pada hari ini aku akan menjelasin dua bab, yaitu bab pertama tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, jadi yang pertama dari bidang politik. Sejak datangnya Jepang yang berkuasa di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang ini membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan seperti organisasi politik, organisasi sosial maupun organisasi keagamaan, dan menggantinya dengan organisasi yang bentukan Jepang. Satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI yang telah berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi ini mendapat simpatik masyarakat sehingga berkembang dengan cepat, namun karena khawatir membahayakan kepentingannya, Jepang kemudian membubarkannya pada tahun 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dengan KHI, yaitu Hashim Asy'ari sebagai pimpinannya. Nah, Jepang ini melakukan beberapa hal untuk mendapat semacam perhatian dari penduduk Indonesia. Contohnya dia mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Ada lagi membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Pusat Tenaga Rakyat atau itu Putra. Yang ketiga ada membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut dengan Chuo Sangi In pada 1 Agustus 1943. Dan yang terakhir mendirikan Jawa Hokokai, yaitu Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1944. Oke, tadi yang pertama ada bidang politik, yang kedua ada di dalam bidang ekonomi. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi sebenarnya tidak berbeda dengan negara-negara imperialis lainnya dengan adanya semboyan, yaitu negara makmur, militer kuat Jepang yang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis bagi kepentingan militer sekaligus industri-industrinya. Untuk itu, Jepang mengendalikan sepenuhnya seluruh aktivitas perekonomian. Jadi terjadinya eksploitasi segala sumber daya seperti sandang pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Hal itu tampak dalam hal-hal seperti menyita aset ekonomi yang penting, melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi, kebijakan self-sufficiency, setoran wajib Romusa, dan merosotnya produksi pangan dan kelaparan. Oke, yang ketiga sekarang ada di dalam bidang sosial. Jadi perekonomian rakyat ini hanya habis digunakan untuk kepentingan perang. Pengerahan tenaga kerja melalui Romusa semakin menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah pertanian ini kehilangan tenaga potensialnya. Mereka dimobilisasi Musa bak saja untuk bekerja membangun sarang-sarang perang yang ada di Indonesia, tapi juga dikerja paksakan di luar negeri seperti di Burma, Muang Thai, Vietnam, dan Malaysia. Perlakuan terhadap para Romusa ini sangat buruk. Banyak dari mereka tidak kembali lagi ke kampung halamannya karena meninggal dunia. Selain pengarahan Romusa, pemerintah Jepang juga merekrut para perempuan dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Korea, Tiongkok untuk dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang atau Jugun Ianfu. Diperkirakan selama berkecamuk Perang Pasifik, Jepang telah memaksa sekitar 200.000 perempuan Asia menjadi Ianfu. Perempuan-perempuan ini awalnya dijanjikan pekerjaannya sebagai guru, perawat, atau disekolahkan ke luar negeri. Namun kenyataannya hanya dipekerjakan sebagai perempuan penghibur. Nah, di dalam bidang sosial ini terdapat masa pendidikan. Pada masa pendidikan Jepang, kondisi pendidikan di tanah air ini lebih buruk dibandingkan masa pemerintahan Hindia Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis. Beberapa kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sempat terhenti selama beberapa tahun. Baru pada tahun 1943, kegiatan pendidikan di perguruan tinggi ini dibuka kembali seperti perguruan tinggi ilmu kedokteran dan perguruan tinggi teknik. Keduanya terletak di Bandung. Sistem pembelajaran dan kurikulum sekolah ditujukan bagi kepentingan perang. Para pelajar diberikan slogan Hako Ichiu yang secara harfiah berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Nah, tadi kan kita ada dengar ya, aku tuh sebut Hako Ichiu. Hako Ichiu itu apa sih? Jadi Hako Ichiu itu sebuah slogan yang artinya persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua. Di berbagai daerah di Jepang,
Hako Ichiyo ini dipakai sebagai salah satu slogan untuk mewujudkan tatanan baru Asia Timur dalam Kamus Besar Bahasa Jepang zaman sekarang. Hako Ichiyo ini dijelaskan sebagai slogan yang dipakai sebagai pembenaran agresi Jepang ke luar negeri selama Perang Dunia Kedua. Agar sampai ke para pelajar, Jepang terlebih dahulu mengindoktrinasi para calon guru dengan doktrin atau slogan itu. Para peserta pelatihan diambil dari tiap-tiap daerah. Krisis dalam bidang pendidikan ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak guru dipekerjakan sebagai pejabat pada pemerintah Jepang, yang mengakibatkan kemunduran tajam dalam hal mutu pendidikan. Oke, selain masa pendidikan, kita juga ada di masa bahasa dan stratifikasi sosial. Bahasa dan stratifikasi sosial ini setidaknya ada dua hal positif dari Jepang dalam bidang sosial budaya. Pertama, dalam pendidikan. Jepang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga dijadikan mata pelajaran wajib. Bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan atau kemajuan yang pesat. Kedua ini, sistem stratifikasi sosial menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan timur asing, kecuali Jepang. Alasannya Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya. Oke, yang terakhir ada bidang kebudayaan. Sebagai negara fasis, Jepang mendidik warga negaranya dengan keras dan disiplin tinggi. Jepang sangat menghormati yang mereka yakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Itulah yang menjadi latar belakang mereka memberi hormat ke arah matahari terbit dengan cara mengukuhkan punggung dalam-dalam yang disebut dengan sekere, sebagai penghormatan terhadap kaisar. Pemaksaan kebiasaan seperti ini di negara-negara lain termasuk Indonesia menjadi salah satu alasan pecahnya pemberontakan di kalangan pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1944. Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama yang seringkali dipakai untuk propaganda. Banyak lagu Indonesia diangkat dari lagu Jepang yang populer pada zaman Jepang. Pemerintah Jepang juga mendirikan sebuah pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Pusat kebudayaan tersebut menjadi wadah bagi perkembangan kesenian bangsa Indonesia, akan tetapi lembaga ini juga digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan berkembang seperti Cinta Tanah Air, karangan Nur Sultan Iskandar, Palawijaya, karangan Karim Halim, dan Angin Puji, karangan Usman Ismail. Sebaliknya, karya-karya sastra yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Jepang dilarang beredar dan penulisnya dimasukkan ke dalam penjara. Oke, kalau tadi kita udah bahas bab tentang datangnya Jepang di Indonesia, sekarang kita bahas bab selanjutnya yaitu perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Perjuangan secara kooperatif ini dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting untuk Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Melalui putra, misalnya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Pak Mas Mansur, membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal itu mereka lakukan secara langsung melalui rapat-rapat bersama rakyat ataupun secara tidak langsung melalui media massa milik Jepang. Berbagai kesatuan pemuda yang berhasil dibentuk Jepang seperti Seinadan Barisan Pemuda, Keibodan Barisan Pembantu Polisi, dan Fujinkai Barisan Pemuda dimanfaatkan untuk aktif menggerakkan kesadaran serta membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat. Yang kedua adalah perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan ini umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan Jepang. Di balik kepatuhan tersebut terhadap mempersatukan rakyat untuk meneruskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bawah tanah ini tersebar di berbagai tempat seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah di antaranya ini ada kelompok Sotani, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Sultan Sidabil. Yang ketiga ada perlawanan bersenjata. Selain perlawanan yang dilakukan dengan cara kooperatif dan gerakan bawah tanah, rakyat Indonesia ini di berbagai wilayah juga melakukan gerakan perlawanan bersenjata. Perlawanan rakyat desa Sukamana di Tasikmalaya ini diawali oleh adanya penolakan santri-santri pondok pesantren Sukamana Singaparnat dari pimpinan KH Zainal Mustafa untuk melakukan sekere memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membukukan badan,
dalam-dalam ke arah bendera Jepang yang berlambang matahari terbit. Bangsa Jepang memiliki kepercayaan bahwa kaisar mereka adalah putra dewa matahari yang disebut dengan Amaterasu Omikami. Dan lagi perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi pada bulan April 1944 disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi, kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada April 1944, mereka melakukan perlawanan di Karangpel. Perlawanan yang sama dilakukan oleh rakyat yang tinggal di Cidemper dan Lombenya. Karena sifatnya spontan, perlawanan ini boleh dihentikan oleh tentara Jepang. Ada lagi perlawanan rakyat Aceh. Di bawah pimpinan seorang guru yang mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Chot Pilang. Perlawanan yang terjadi pada tanggal 10 November 1942 berawal dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Usaha perundingan telah dilakukan namun gagal. Jepang kemudian menyerang Chot Pilang. Tengku Abdul Jalil kemudian ditembak bersama para pengikutnya ketika mencoba melarikan diri dari kepungan Jepang. Dikabarkan bahwa perlawanan ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Chot Pilang. Perlawanan lain yang terjadi di Aceh juga dilakukan oleh anggota Yunani yang bernama Teuku Hamid. Perlawanan ini berakhir dengan menyerahnya Teuku Hamid. Ia menyerah karena Jepang mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika tidak mau menyerah. Oke. Ada lagi perlawanan PETA di Blitar. Pembela tanah air PETA, sebuah organisasi militer bentukan Jepang melakukan perlawanan karena persoalan pengumpulan padi, robusta, dan hego yang dilakukan secara paksa dan di luar batas barikat kemanusiaan. Alasan lainnya, para perilaku militer itu bersifat angkuh, merendahkan prajurit Indonesia. Perlawanan PETA berlangsung di kota Blitar pada 14 November 1944 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Perlawanan rakyat bersama PETA ini merupakan perlawanan yang terbesar dalam sejarah pemerintah pendudukan Jepang. Meskipun perlawanan dapat dipatahkan dengan para pemimpinnya ditangkap, dilucuti, dan kemudian dihukum mati, pemberontakan PETA membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk segera melepaskan diri dari penindasan dan dari penjajahan Jepang. Supaya di sendiri setelah perlawanannya dipatahkan, tidak diketahui lagi keberadaannya setelah itu. Oke, itu dia presentasi dari saya dari 2 bab. Buat yang ingin nanya-nanya lagi tentang hal-hal yang berhubungan sejarah, boleh langsung follow Instagram saya. Dan terima kasih yang udah nonton ini. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment. See you guys.